Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ikhlas Munajati, berumur 21 tahun, saya tinggal di Jakarta Barat, dan saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Rohim, biasa dipanggil Rohim. Saat ini umur saya 25 tahun, domisili saya di Ciputat, Tangsel. Terima kasih. Menurut saya, ayah saya itu adalah seseorang yang hebat gitu. Beliau mengajarkan saya banyak hal dalam kehidupan. Bahkan ketika beliau sakit, beliau diuji oleh sakitnya, beliau diuji dengan segala sesuatu. Beliau itu selalu sabar. Beliau tidak pernah menunjukkan kesedihannya kepada saya, kepada ibu saya, dan kepada anak-anaknya. Sosok ayah saya, beliau sosok yang humoris, sosok yang bertanggung jawab, dan juga selalu ada buat anak-anaknya. Tentu kalau ditanya pengalaman banyak sekali ya, karena saya bersama dengan ayah saya itu selama 20 tahun sebelum akhirnya ayah saya itu dipanggil oleh Sang Pencipta. Tentu untuk pengalaman yang paling berharga menurut saya itu ketika beliau mengajarkan saya sholat subuh. Itu adalah suatu hal yang tidak pernah saya lupakan. Dan ketika beliau mengajarkan saya sholat subuh itu, beliau benar-benar mengajarkan saya dari urutannya, dari bacaannya. Waktu itu pernah pas lagi saya kecil, saya tuh agak zaman dulu gitu ya, pas lagi saya kecil itu kurang seneng gitu ya digendong-gendong sama ayah saya, sama abah, saya manggil abah, itu keliling kampung. Itu perasaan saya nggak seneng kan, malu sama teman-teman. Tapi pas saya dewasa sekarang kayaknya asik juga ya digendong sama orang tua, sama abah kita keliling-keliling kampung, dan rasanya itu sangat dikangenin sama masa saya sekarang gitu. Ayah saya adalah sosok yang penting menurut saya. Kenapa? Karena ayah saya adalah cinta pertama bagi saya gitu. Beliau mengajarkan banyak hal dalam kehidupan ini. Bahkan ya teman-teman, ketika kedua orang tua saya mengalami kesulitan gitu, kesulitan keuangan atau kesulitan lainnya, beliau itu tidak pernah menceritakan kepada anak-anaknya gitu. Yang saya tahu ketika malam hari beliau menceritakan hal itu kepada ibu saya saja gitu. Beliau bercerita dengan istrinya, dengan istri yang paling dia cintai. Tapi ketika siang harinya, ketika sudah bertemu dengan anak-anaknya, ketika sudah melihat anak-anaknya, beliau tidak pernah sedikit pun menceritakan hal-hal yang paling sulit, hal-hal yang beliau alami saat itu. Menurut saya abah saya ini sangat penting karena beliau yang ngedidik saya, dari ngedidik kakak-kakak saya semuanya. Kebetulan saya kan anak bontot, jadi kedekatannya sangat dekat ya, karena saya yang paling bisa dibilang paling dimanja lah kayak gitu. Semua anak-anak yang semua keputusan yang anak inginkan tuh pasti orang tua saya mendukung. Contohnya saya ingin kuliah, saya ingin naik gunung, saya kan suka naik gunung, selalu didukung, nggak pernah dilarang kayak gitu. Yang penting kata orang tua saya, selagi apa yang kamu lakukan ya tanggung jawab kamu sendiri. Kalau itu baik ya kamu lakukan, kalau itu jahat nanti kamu kena batunya sendiri gitu sih kata abah saya. Ayah, terima kasih banyak atas pengalaman yang ayah berikan kepada saya. Terima kasih untuk 20 tahunnya ayah mengajarkan banyak hal kepada diri saya. Terima kasih telah menjadikan saya sebagai perempuan kedua yang ayah cintai setelah ibu. Ayah, terima kasih banyak. Bahkan ketika ayah sakit, ayah tidak pernah lupa untuk mengucap istighfar. Engkau selalu mengucapkan nama-nama Allah. Bahkan juga
engkau mengajarkan saya untuk membaca Al-Quran. Dan ada satu hal yang paling saya ingat sebelum ayah meninggal, itu adalah saya disuruh untuk menghafal Yasin gitu. Menghafal Yasin karena ayah bilang, ayo nak, ayo Mun, tolong hafalkan surat Yasin gitu. Karena nanti setelah Muna dewasa, Muna akan kesulitan untuk menghafal surat Yasin gitu. Tuh nanti kalau misalnya orang tua Muna udah meninggal, tolong bacakan surat Yasin itu. Terima kasih ayah. Ayah adalah sosok yang hebat. Yang saya ingin ucapkan kepada abah saya yaitu ucapan terima kasih. Terima kasih abah udah ngedidik Rohim, udah ngebahagiain anak-anaknya, semuanya sayang sama sayang semua ke anak-anaknya dan selalu mensupport. Dan juga yang ingin saya ucapkan juga yaitu permohonan maaf. Mohon maaf, saya Rohim belum bisa ngebahagiain abah, belum bisa ngebahagiain Umi, pokoknya belum bisa berbuat banyak dah untuk keluarga. Yang pastinya sama seperti abah saya, paling sedikit gitu ya, karena ya sosok humoris, sosok yang bisa selalu bersama sama anak-anaknya, selalu bareng-bareng kayak gitu. Dan juga pastinya saya nggak ingin menargetkan banget kepada anak saya. Jadi nggak ingin kamu ntar mau jadi apa, nggak. Saya mah yang penting keinginan dia, keahlian dia itu nanti kita cuma mengarahkan doang. Tapi terserah dia mau jadi apa, itu terserah anak saya. Yang penting saya nggak mau mengekang banget. Ingin dia itu mengetahui dunia seluas-luasnya, seperti itu. Dari saya, Selamat Hari Ayah.